Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem pembelian spare part. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari Ike Yaurike, Didik Prasetyo, dan saya sendiri Anissa Nota Septiana. Kami akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah sistem informasi akuntansi, lalu tool system, dan macam-macamnya. Pertama, pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 kata, yaitu sistem informasi dan akuntansi. Sistem itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, dan bahasa Yunani sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan mendapatkan suatu informasi. Informasi adalah pesan atau ucapan, ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Akuntansi sendiri adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis dan perusahaan. Jadi, sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasikan data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi menggunakan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi. Lalu selanjutnya sejarah sistem informasi akuntansi. Awal mulanya sistem informasi akuntansi dirancang untuk fungsi penggajian pada tahun 1970-an. Sistem informasi akuntansi dikembangkan secara in-house sebagai sistem yang bersifat warisan. Seperti solusi yang mahal untuk dikembangkan dan sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu, beberapa praktisi lebih memilih untuk pendekatan secara manual daripada berbasis komputer. Sekarang, sistem informasi lebih sering dijual sebagai pengembangan paket perangkat lunak dari vendor-vendor besar seperti Microsoft, Xiaomi Group, dan SAP IG Oracle Corporation. Oracle yang dikonfigurasikan dan disesuaikan agar sesuai dengan proses bisnis organisasi. Usaha kecil sering menggunakan paket perangkat lunak akuntansi dengan biaya yang lebih rendah seperti Mayop, QuickBooks, dan sedangkan untuk organisasi besar lebih sering menggunakan ERP. Sebagai kebutuhan yang konektivitas, konsolidasi antara sistem bisnis yang semakin meningkat, sistem informasi akuntansi yang digabungkan akan menjadi lebih besar. Sistem terpusat yang dikenal sebagai Entrepreneur Resource Planning atau ERP. Lalu selanjutnya yaitu peralatan pendukung atau tool system. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang, ataupun diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsi. Yang kedua adalah fungsi dari peralatan pendukung atau tool system adalah untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan suatu bentuk logika model dan fisikal model. Lalu selanjutnya yaitu jenis peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama ada Microsoft Visual Basic, yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua ada MySQL, adalah suatu sistem manajemen yang berbasis data untuk melakukan proses pengelola database. Yang ketiga yaitu UML atau Unified Modeling Language, adalah bahasa yang sering digunakan untuk membangun sebuah sistem perangkat lunak dengan melakukan penganalisaan desain dan spesifikasi dalam pemrograman berorientasi objek. UML memiliki diagram-diagram yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berorientasi objek, diantaranya yaitu use case diagram, activity diagram, dan class diagram.
Lalu selanjutnya kami akan membahas analisa sistem pembelian spare part pada PT Asko Prima Mobilindo. Sejarah dan visi misi perusahaan. Sejarah Asko Automotive sebagai salah satu dealer mobil terkemuka di Indonesia dengan bendera Adira Mobil yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1989 yang diawali dengan berdirinya Isuzu Fatmawati. Dengan perkembangan bisnis yang semakin pesat, Adira Mobil yang telah memegang 6 merek mobil mengambil langkah strategis. Langkah strategis tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur Bapak Stanley Setia Atmaja dengan mengubah nama perusahaan menjadi Asko atau Atmaja Stanley Corporation secara resmi pada tanggal 19 Desember 2004. Kemampuan Bapak Stanley Setia Atmaja dalam mengolah bisnis yang baik telah diakui oleh dunia bisnis dengan mendapat penghargaan Indonesia Best Entrepreneurship Award 2002. Lalu visi perusahaan menjadi perusahaan dealer otomotif terbaik, dikenal dalam kualitas layanan terbaik, produktivitas dan kepuasan pelanggan yang menginspirasi industri otomotif. Lalu misinya Asko untuk semua. Struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi bengkel cabang Fatmawati 2015 terdiri dari kepala bengkel, lalu ke CSR, lalu di bawahnya ada service advisor, kepala regu, kepala gudang, dan admin bengkel. Lalu di bawah service advisor ada koordinator kendaraan, di bawah kepala regu ada mekanik, dan di bawah kepala gudang ada gudang bahan, dan di bawah admin bengkel ada kasir. Prosedur sistem berjalan. Adapun prosedur sistem yang berjalan pada PT Asko Prima Mobilindo adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses order pembelian. Proses order pembelian spare part pada tahap ini, kepala gudang melakukan pengecekan stok spare part yang ada di gudang dengan melihat data spare part yang ada di arsip data stok. Jika didapati stok spare part ada yang kurang atau stok kosong, maka bagian kepala gudang membuat laporan order pembelian suku cadang. Kemudian kepala gudang mengirim laporan order pembelian suku cadang ke pemasok via email. 2. Proses penerimaan spare part. Setelah pemasok menerima email laporan order pembelian suku cadang dari kepala gudang, pemasok mengirim spare part sesuai dengan rincian yang terdapat pada laporan order pembelian suku cadang yang dipesan oleh bengkel serta membuat dan mengirimkan juga dokumen packing list melalui kurir ke bengkel. Setelah kurir datang membawa spare part dari pemasok, kepala bengkel memeriksa kondisi spare part sesuai dengan isi dokumen packing list. Bila kondisi spare part sesuai dengan kualitas dan kuantitas, kepala gudang mendatangani dokumen packing list yang diberikan oleh pemasok. Lalu, dokumen packing list asli disimpan oleh petugas spare part bengkel dan salinan dokumen disertakan kembali ke petugas kurir. Selanjutnya, bagian kepala gudang menempatkan spare part sesuai tempat yang sudah tersedia di gudang. 3. Proses pembayaran. Pada proses pembayaran yang berjalan di perusahaan dilakukan via transfer. Sebelumnya, bagian kepala gudang mencetak laporan bank keluaran. Kemudian petugas spare part bengkel mengirim laporan bank keluaran ke head office pusat via email. Setelah bagian head office menyetujui isi dari laporan bank keluaran, selanjutnya pihak head office melakukan pembayaran kepada pemasok via transfer. Setelah itu pihak head office mencetak bukti transfer untuk ke arsip keuangan perusahaan. Yang keempat, proses pembuatan laporan. Proses pembuatan laporan merupakan tahap akhir dari proses sistem berjalan. Pembuatan laporan ini didapat dari penerimaan barang yang sudah masuk ke bengkel. Bagian kepala gudang membuat laporan surat penerimaan gudang yang berisi data-data spare part yang sudah dibeli.
Kemudian laporan surat penerimaan gudang diarsipkan oleh kepala bengkel. Lalu selanjutnya use case diagram. Use case diagram adalah pemodelan untuk melakukan tindakan sistem informasi yang akan dibuat. Diagram yang pertama yaitu proses order pembelian. Di sini ada kepala gudang. Kepala gudang melakukan pengecekan spare part. Lalu kepala gudang membuat laporan OPSC. Dan kepala gudang mengirim laporan OPSC kepada pemasok via email. Diagram yang kedua yaitu proses penerimaan spare part. Di sini ada pemasok. Pemasok menerima email pesanan dari bengkel ASKO. Lalu pemasok menyiapkan pesanan dan laporan PL. Yang kedua yaitu ekspedisi atau kurir. Ekspedisi atau kurir menerima laporan PL. Lalu ekspedisi atau kurir mengirim pesanan dan laporan PL ke bengkel. Lalu di sini ada kepala gudang. Kepala gudang menerima laporan PL. Lalu, kepala gudang mengecek pesanan dan tanda tangan laporan PL. Selanjutnya, kepala gudang memfotokopi laporan PL dan memberikan fotokopi kepada ekspedisi. Lalu selanjutnya, kepala gudang menempatkan spare part ke tempat penyimpanan. Lalu diagram yang ketiga yaitu proses pembayaran. Yang pertama di sini ada kepala gudang. Kepala gudang membuat laporan bank keluaran dan mencetaknya. Lalu kepala gudang mengajukan laporan bank keluaran kepada head office. Lalu selanjutnya ada head office menerima laporan bank keluar. Lalu head office meng-ACC laporan bank keluaran. Lalu head office melakukan pembayaran via transfer. Dan head office lalu mencetak bukti TF untuk arsip perusahaan. Di sini ada pemasok. Pemasok menerima pembayaran via transfer. Diagram yang keempat yaitu proses pembuatan laporan. Di sini ada kepala gudang. Kepala gudang menerima spare part. Lalu kepala gudang membuat laporan SPG. Dan lalu kepala gudang mencetak dan memberikan laporan SPG kepada kepala bengkel. Di sini ada kepala bengkel menerima laporan SPG, lalu kepala bengkel mengarsipkan laporan SPG. Lalu yang selanjutnya activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran, aktivitas, atau aliran kerja di dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Komponen activity diagram ini ada 5, yaitu yang pertama initial state, awal dimulainya suatu aliran kerja yang dilambangkan dengan titik. Lalu selanjutnya ada activity, merupakan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Lalu ada decision, merupakan suatu pilihan atau menggambarkan pilihan kondisi. Lalu ada transition, menghubungkan aktivitas yang secara berurutan. Lalu ada final state, di mana akhir suatu kegiatan. Pada proses pembelian spare part, yaitu pertama ada proses order pembelian. Kepala gudang akan melakukan pengecekan spare part, lalu akan ada pilihan apakah spare part masih ada atau tidak. Jika misalkan masih ada, tidak akan terjadi proses pembelian. Jika spare part kosong, maka kepala gudang akan membuat laporan OPSC atau order pembelian suku cadang. Lalu kepala gudang akan mengirimkan laporan order pembelian suku cadang via email untuk ke pemasok. Lalu untuk yang kedua yaitu proses penerimaan spare part. Pemasok akan menyiapkan pesanan dan laporan packing list dan mengirimkannya melalui pihak ekspedisi. Lalu kepala gudang akan mengecek pesanan dan tanda tangan packing list. Lalu kepala gudang akan memfotokopi packing list dan
dan memberikan kepada pihak ekspedisi packing list-nya. Lalu setelah itu pihak kepala gudang akan menyimpan laporan spare part-nya. Activity diagram yang ketiga yaitu proses pembayaran. Kepala gudang akan membuat laporan bank keluar dan mencetaknya. Lalu selanjutnya kepala gudang akan mengajukan bank keluar kepada head office. Head office akan meng-ACC bank keluar, lalu akan melakukan transfer. Selanjutnya, pemasok akan menerima pembayaran yang dilakukan oleh head office, lalu selanjutnya jika sudah menerima, head office akan mencetak bukti transfer. Activity diagram yang keempat yaitu proses pembuatan laporan. Yang pertama itu, kepala gudang akan membuat laporan penerimaan gudang atau SPG, lalu akan mencetak laporan penerimaan gudang atau SPG-nya dan akan memberikan kepada kepala bengkel. Kepala bengkel akan mengarsipkan penerimaan gudang atau SPG. Lalu yang selanjutnya spesifikasi dokumen. Spesifikasi dokumen yaitu terdiri dari dua, spesifikasi dokumen keluaran dan dokumen masukan. Dokumen masukan itu sendiri adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar memperoleh data-data yang nantinya akan diproses. Sedangkan dokumen keluaran adalah dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen. Pada kasus pembelian spare part yaitu ada dua dokumen masukan dan ada dua dokumen keluaran. Dokumen masukan yang pertama itu namanya packing list, fungsinya dokumen daftar pembelian spare part, sumbernya dari vendor atau supplier, tujuannya kepada kepala gudang, frekuensinya setiap terjadinya order pesanan spare part datang, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, bentuk dokumennya lampiran A.1. Lalu dokumen masukan yang kedua merupakan surat penerimaan gudang. Fungsinya itu sebagai dokumen penerimaan gudang, tujuannya kepada kepala bengkel, sumbernya dari kepala gudang, frekuensinya setiap terjadi penerimaan spare part yang diorder. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Bentuknya lampiran A2. Lalu untuk spesifikasi dokumen keluarannya yaitu ada dua. Yang pertama, order pembelian suku cadang. Nama fungsinya yaitu untuk pemesanan barang, sumbernya dari kepala gudang, tujuannya vendor atau supplier, fungsinya setiap stok barang habis dan ingin mengorder spare part kembali. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran B.1. Lalu yang kedua, bank keluar, fungsinya pencatatan hutang dan bukti pembayaran. Sumbernya dari kepala gudang, tujuannya kepada head office pusat, frekuensinya setiap terjadinya pembelian dan akan terjadi pembayaran spare part yang akan dilakukan. Lalu medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran A2. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.